Kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Pak Ahok kalau memang punya bukti, bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana-sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu. Benar-benar Pak Prabowo itu mau jihad melawan korupsi. Yang kita lihat Bang, kasus Pertamina ini kan ketika paginya diresmikan Danantara, malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di Patraniaga ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo bagaimana caranya bisa gitu loh Bang. Intinya supaya teman-teman di DPR ini segera mungkin melegalkan undang-undang perampasan aset atau uang kartal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini kita akan membahas isu yang sangat hangat sampai hari ini belum tuntas, masalah isu Pertamina, isu Danantara, dan kemudian juga PHK massal di sejumlah perusahaan tekstil, khususnya yang paling besar adalah Sritek Indonesia. Dan lagi-lagi semuanya dikaitkan ini terjadi karena pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan Pak Jokowi sebagai penyebabnya. Nah ini kan nggak benar ini. Nah makanya kita akan berbicara langsung dengan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Bung Silvester Matutina. Bang Sil, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Bang Budius, kehormatan saya hadir lagi di Ruang Konsensus Unpacking. Hari ini Bang Sil kayaknya lebih sportif penampilannya. Lebih muda ya? Lebih muda. Ya Bang Sil, saya mulai dulu dengan kasus Pertamina ini. Ya kan, nah itu perlu diklarifikasi langsung dari, anggaplah Bang Sil ini memang bukan juru bicara Pak Jokowi, ya kan? Tetapi kalau Bang Silvester tuh bicara itu seolah-olah publik memberikan semacam atribusi itu adalah suara dari keluarga Pak Jokowi. Kita anggap benarkan aja lah itu ya. Ahok mengatakan waktu di sejumlah media ya, di podcast, bahwa kenapa terjadi kasus di Pertamina Patraniaga ini, ya kan? Karena pada saat itu dia kan minta sebagai dirut tapi nggak dikasih, sayanya komod. Pada di pidato yang lain ya kan, dia ditawarkan sebenarnya jadi dirut tapi dia nggak mau. Dan lagi-lagi Pak Jokowi kemudian yang menjadi sasaran, seolah-olah dia di video yang satunya lagi mengatakan dia nggak dikasih direksi. Padahal kalau dia dirut, dia bisa menghindari kasus yang sudah terjadi ini. Nah, kasus ini kan terjadi 2018-2023. Ahok menjadi komod 2019-2024. Artinya apa? Ini era di mana Ahok sebenarnya bisa mendetek dan kemudian melakukan langsung pemangkasan. Kalau toh terjadi sebenarnya pengoplosan itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Pak Jokowi, kita bicara satu dulu nih, tentang Ahok dulu. Termasuk juga nanti ada Sritek, ini juga Pak Jokowi lagi nih. Gimana Bang Sil? Ya, terima kasih Bang Budius. Saya luruskan sedikit ya, bahwa kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Karena sepengetahuan saya dan dia sendiri pernah bicara bahwa Pak Jokowi, ini ucapan dia sendiri lagi ya, kita reply. Ucapan Pak Ahok bahwa beliau ditawarin jadi dirut Pertamina. Tapi Pak Ahok menolak karena waktu itu dia bilang dia ingin jadi komisaris. Karena dia ingin punya waktu
untuk dia main golf, kalau nggak salah. Terus apa lagi Bang? Ada Iya, 3 itu dia untuk Bang. keluarga. Untuk keluarga, karena mungkin waktu itu dia baru keluar dari penjara lah ya. Jadi memang waktu itu ya namanya orang mungkin keluar dari penjara kan tiap hari mungkin mendalami agama ya kan, terus suasana politik dan sebagainya, beliau masih asing ya. Jadi keinginan dia untuk benar-benar terjun ya kan dari hatinya dia mungkin nggak terlalu, makanya dia menolak jadi dirut. Jadi kembali lagi ini adalah suatu kalau menurut saya kebohongan lah dari Pak Ahok sendiri, karena sudah ditawarin dan dia nggak mau menjadi direktur utama. Jadi awalnya Pak Jokowi menawari Ahok tuh sebagai dirutnya Pertamina. Iya, dan itu kan Pak Ahok sendiri yang bilang bahwa dia menolak jadi dirut. Terus yang kedua Bang, ada kebohongan lagi dari Pak Ahok bahwa dia mengatakan dia mundur dari komisaris utama Pertamina karena melihat banyak ketidakbecusan atau permasalahan di Pertamina. Nah ini saya garis bawahi lagi. Bohong lagi itu. Pak Ahok itu tidak benar keluar dari Pertamina karena carut marut di Pertamina. Tapi Pak Ahok ingin menjadi tim sukses dari Ganjar Pranowo. Jadi bukan karena dia tidak merasa mampu mengatasi persoalan di Pertamina, tapi karena ada tugas baru dari partai. Iya. Nah, kalau sekarang Ahok mengatakan punya bukti, punya dokumen, bukti rapat, notulen rapat dan seterusnya, yang itu bisa membuktikan kepada kejaksaan bahwa memang dia sudah melakukan fungsinya sebagai komut, tapi tidak didengarkan oleh direksi. Gimana? Bang Sil percaya? Tadi kan Bang Sil bilang dia bohong. Iya, ini kan suatu hal yang berbeda. Ini bohong ketiga lagi nih Bang. Gimana itu? Jadi antara kebongkarnya kasus korupsi di Patraniaga ini Bang, dengan apa yang dibicarakan Ahok ini berbeda. Saya melihat waktu ada podcastnya, saya lihat di Pak Ahok sama SCTV dan di Mata Najwa atau apa ya? Yang di SCTV itu saya lihat bahwa Pak Ahok sendiri tidak mengetahui sebenarnya permasalahan korupsi ini di mana Bang. Jadi dia hanya mempermasalahkan. Benar kalau dia menganjurkan di rapat-rapat ada bukti dokumen bahwa pengadaan barang jasa di Pertamina ini harus melalui e-katalog LPSE. Saya setuju dan itu bagus. Gitu loh Bang. Tapi kan bukan ini Bang. Sebenarnya kasus korupsi yang di Patraniaga ini adalah ada blending, oplosan, ya kan, dari minyak yang RON 90 ditambah zat aditif menjadi Pertamax 92 yang dijual. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina Patraniaga ataupun di holding, ya kan kita menunjuk nih, menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung, Pak. Ya. Dan ini dilakukan di salah satu kilang minyak anaknya Risa Halid di Banten. Nah, ini yang saya yakin Ahok nggak punya bukti ini, gitu Bang. Tapi kalau bukti dia rapat memarahi direksi anak perusahaannya Pertamina Patraniaga atau segala macam perangkat di Patraniaga, ya mungkin ada gitu. Tapi kalau umpamanya saya tuh inginnya Pak Ahok kalau memang punya bukti bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu dan bikin apa namanya riak-riak yang nggak ada guna gitu loh Bang. Dan bahkan itu merusak nama baik Pak Jokowi juga, karena kan begini Bang Sil, Ahok 2018 itu keluar penjara. Iya. Bayangkan Pak Jokowi sebagai sahabatnya Ahok pada saat itu, ya kan, memberikan sebuah posisi yang sangat luar biasa
secara ukuran profesionalisme, ya kan? Nggak mungkin loh narapidana dikasih jabatan dirut kemudian nggak mau jadi komut. Tapi kok kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Ahok untuk bisa menata dan membereskan Pertamina kan begitu, ternyata bikin masalah. Ya. Ini gimana Bang Sil? Ya, jadi kembali lagi Bang, saya tekankan kepada kita semua biar masyarakat tahu kebenaran seutuhnya. Itu bisa dilihat juga di media, ya kan, bahwa Pak Ahok itu mundur dari Komisaris Utama Pertamina karena menjadi tim suksesnya Ganjar. Dan itu bukan hanya Pak Ahok. Ada teman saya dari PLN juga, Eko Sulistyo, mundur dari PLN. Jadi waktu itu 2 lowong Bang, gitu loh. Pertamina sama PLN. Pertamina PLN. Nah, ketika proses Ahok sempat mundur itu dan kosong kan? Ya, kosong. Kemudian sebelum masuknya Iwan Bule kan baru agak lama ya, baru kemudian sebelum Pak Iwan Bule, Pak Mantili dulu. Mantili. Nah, apa peristiwa yang terjadi sebelumnya kok dibiarkan kosong? Jangan-jangan Bang Sil sedang ditawarin juga? Iya, jadi memang kosong. Saya ditawarin Bang, terus terang. Oleh Pak Jokowi waktu itu? Saya nggak usah sebut nama siapa, tapi intinya saya ditawarin untuk mengisi kekosongan Komut Pertamina itu. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terdaftar di TKN Prabowo Gibran. Sebagai wakil ketua ya? Sebagai wakil ketua, saya juga menolak Bang, karena menurut saya ini suatu hal yang lebih besar yang harus saya menangkan gitu loh. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau saya dan juga masyarakat dan juga teman-teman bisa memenangkan ini kan bukan hanya Pertamina yang kita urus, tapi sebuah negara untuk Indonesia ini maju Bang. Makanya saya menolak karena saya harus keliling waktu itu dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Prabowo, acara-acara TKN itu dan juga kampanye di mana-mana itu, saya termasuk yang salah seorang dari sekian banyak tim yang membuat jadwal, merancang strategi kampanye di daerah-daerah itu Bang. Jadi nggak mungkin lah saya juga harus mundur kan. Otomatis saya menolak waktu itu. Ya, akhirnya nggak berapa lama, ya, kalau nggak salah direktur utama yang sekarang ini yang diangkat Pak Mantili itu. Jadi komisaris Pertamina. Terus nggak lama beliau akhirnya menjadi direktur baru. Pak Iwan Bule yang menjadi komisaris utama gitu. Pada saat Bang Silvester ditawari untuk menggantikan Ahok saat itu sebagai komisaris utama, apakah Bang Sil juga sebenarnya karena terlalu berat saya sebagai komut karena banyak masalah Pertamina, atau benar karena alasan kesibukan TKN itu? Satu, kesibukan TKN, terus yang kedua saya juga punya kantor hukum dan juga saya punya beberapa bisnis yang memang saya pasti akan mundur dari semua itu Bang. Dan menurut saya apa yang selama ini saya jalanin sudah baik gitu loh. Jadi saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, profesi saya, usaha saya sendiri, dan juga kedudukan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional itu Bang. Itu yang lebih saya beratin daripada komisaris utama Pertamina. Dan Abang harus tahu bahwa komisaris utama Pertamina itu dia harus tiap hari ngantor Bang. Sebenarnya Ahok juga bilang dia nggak tiap hari ngantor, dia tiap hari ngantor. Dan dia juga sign Bang. Ada mungkin kontrak ataupun kontrak-kontrak besar, selain direktur utama itu Komut juga tanda tangan. Biasanya begitu Bang. Kecuali komisaris independen ya. Yang datang kapan saja, ya yang paling top ya pas RUPS baru datang. Paten juga Bang Silvester ini, sebagai wakil ketua TKN tetap happy ya kan, tetap sebagai barisan terdepan dalam menjaga atau membentengi Pak Jokowi, padahal nggak dapat jabatan apa-apa loh setelah kemenangan Prabowo Gibran. Kalau yang lain-lain kan kita lihat kan pada marah-marah ini Bang. Enggak, jadi bukan nggak dapat, saya ditawarin. Bahkan untuk yang komisaris utama Pertamina itu 2 kali saya ditemuin oleh yang saya nggak usah sebut nama siapa ya kan, saya ditemuin supaya saya bersedia, tapi saya bilang enggak, kan kita masih pemenangan lah di ujung, udah di ujung itu Bang, di ujung pemenangan lowong tuh. Ahok kan mundur Bang,
Jadi lowong ya saya ditawarin, tapi kita kan udah mendekati final kampanye gitu loh. Padahal yang di bawah-bawah Bang Sylvester yang bukan wakil ketua sudah jadi pejabat atau jadi komisaris loh Bang Sil. Ya itu takdirnya mereka Bang. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Ya, saya sih mendukung aja, kawan-kawan baik, bagus, mau bekerja untuk rakyat, saya sangat mendukung gitu. Ya, ya. Oke, kita kembali ke persoalan Pertamina tadi Bang Sil. Jadi kalau kemudian Ahok dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bang Sil sepakat itu? Ya itu kembali lagi kepada Pak Ahok sendiri dan juga penilaian masyarakat Bang. Ya kan kita lihat bagaimana Pak Jokowi menawarkan beliau setelah habis menjadi seorang narapidana terus menjadi direktur. Beliau sendiri menolak, akhirnya beliau menerima sebagai komisaris utama Pertamina dengan gaji yang besar loh Bang. Tantiemnya lagi juga besar belum. Iya, puluhan miliar ya. Nah, jadi saya pikir harusnya Pak Ahok bersyukur lah. Ya kan? Jadi kalau tanpa Pak Jokowi dia nggak gubernur, bukan anggota DPR. Ya kalau saya lihat sih dia bukan siapa-siapa Bang. Kemarin ya sebelum diangkat jadi komisaris Pertamina itu kalau nggak ada Pak Jokowi ya dia nothing lah. Ya bahkan itu pecah rekor juga Bang Sil. Satu-satunya mantan narapidana ya yang langsung diangkat jadi pejabat tinggi di sebuah perseroan terbatas milik negara yang paling elitis, paling besar ya. Iya. Dan ini sebenarnya Bang, saya juga harus jujur mengatakan Pak Ahok itu bagus. Ya kita harus nggak melihat dari sisi buruk atau baiknya saja gitu, sisi buruknya saja. Pak Ahok juga bagus gitu loh. Hanya yang saya lihat bahwa Pak Ahok ini nggak bersyukur atau kurang bersyukur Bang. Ya. Kurang bersyukur. Nah itu saja. Tapi kalau yang lain-lain dengan kinerja dia bagus, dia juga pintar, ya kan, dia juga cepat mengeksekusi satu kebijakan, positif lah intinya. Hanya ya namanya manusia ada kurang ada lebih Bang, ya kan. Jadi kembali lagi kalau saya melihat bahwa tanpa Pak Jokowi kemarin setelah Pak Ahok keluar dari penjara, itu intinya bahwa dia menurut saya kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Iya. Itu bahasa lain tidak tahu berterima kasih. Entah berterima kasih kepada Tuhan lah setidaknya. Iya. Bang Sil, jadi apakah Ahok ini bisa menjadi saksi kunci dalam kasus Pertamina? Karena kan kalau saya dipanggil saya akan bongkar semua, bahkan saya yakin semuanya akan dipenjarakan itu kalau saya bongkar. Oh enggak. Nggak yakin Bang Sil? Saya nggak yakin karena Kenapa? saya meyakini bahwa Pak Ahok untuk kasus Patraniaga ya Bang, dia nggak punya bukti apapun. Oh, Tapi kalau untuk mau bersih-bersih di Pertamina Holding dan mungkin anak perusahaan yang lain, mungkin Pak Ahok punya bukti dari apa dia bilang rapat, ya kan? Kan harusnya gini Bang, apa ya? Kalau saya yakin Bang kayak saya di komisaris utama Pertamina ya atau siapapun. Pasti kan di rumah kita ini kan kita tahu Bang, di rumah kita ini kan ada dapur, ruang tamu, ada ruang makan, ya kan. Masa kita nggak tahu ada kucing di dapur kita, ya kan. Kalau memang, tapi memang nggak semua orang, ya kan. Mungkin orang pintar Bang, tapi mempunyai indera keenam, kepekaan bahwa mengetahui itu jarang-jarang juga Bang, gitu loh. Jadi yang saya lihat sih, tapi kalau Pak Ahok pun, ini kan asumsi saya ya, bisa saja Pak Ahok punya bukti, ya kan. Harusnya kita jangan melihat dia sebagai komisaris utama Pertamina, tapi sebagai warga negara yang baik, ya kan. Apalagi beliau ini sangat gembar-gembornya mendukung pemberantasan korupsi. Harusnya dia bawa bukti itu tanpa diminta ke Kejaksaan Agung atau ke KPK, Bang. Itu. nah ini kasus Pertamina ini kan kalau sehari aja, 1 tahun aja itu hampir 200 triliun Bang Sil. Kalau itu hampir 4 tahun, hampir 1000 triliun. Iya. Dan itu terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Nah sekarang kan itu bola ada di tangan Pak Prabowo. Ya. Pertanyaan publik sekarang, benar nggak ini sampai tuntas? Benar nggak ini sampai ke dalangnya atau aktor intelektualnya?
Kan nggak mungkin mereka makan hanya 7 orang itu. Ya, Uang korupsi. makanya kan kita melihat di sini Bang, kita lihat bahwa di era Pak Prabowo ini benar-benar Pak Prabowo itu mau jihad melawan korupsi. Yang kita lihat Bang, kasus Pertamina ini kan ketika paginya diresmikan Danantara, malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di Patraniaga ini. Ya kan? Karena Pak Prabowo sendiri waktu ingat nggak kasusnya Harvey Muiz mengenai timah itu Bang, waktu di persidangan kan kalau nggak salah hanya dijatuhin vonis 6,5 tahun awalnya. ya. Terus sebagai waktu itu Pak Prabowo minta agar Kejaksaan Agung kalau nggak salah naik banding lah, ya kan? Memang beliau punya kewenangan itu sebagai atasan dari Kejaksaan Agung kan, dan akhirnya terbukti sekarang Harvey Muiz itu dijatuhi 20 tahun lebih ya kalau nggak salah Bang. Jadi ini memang mulai dibongkar Bang di erahan pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Jadi kembali lagi sebenarnya kasus korupsi ini kalau kita mau menyalahkan Pak Jokowi Bang, di sini kan Pak Jokowi mengurus berapa puluh kementerian Bang. Belum lagi ratusan juta masyarakat, belum lagi urusan mengenai luar negeri kita, internasional. Nah, harusnya yang saya melihat ini benar-benar kementerian itu sendiri Bang, atau BUMN sendiri ini memang harus ada pengawasan melekat, dan baik direksi, komisaris maupun di kementerian BUMN harus mempunyai kepekaan dan mata telinga sendiri, mata telinga untuk mengetahui itu. Jangan sampai mereka sendiri yang menjadi aktor di balik semua ini Bang. Jadi kembali lagi saya bilang tadi Bang, ini adalah kita melihat bahwa Pak Prabowo dengan membentuk Danantara ini termasuk Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang Ada di dalam ada di dalamnya, makanya dia adakan bersih-bersih karena kan ini Danantara ini kan menghimpun Bang, ya kan, kayak semacam invest management lah untuk membiayai proyek-proyek yang profit oriented Bang ke depannya, sehingga dengan kayak Danantara, terus makan bergizi gratis, terus pencetakan sawah di mana-mana, terus 3 juta rumah gratis, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu di angka 8% itu Bang. Tadi Bang Silvester menyebut ini jihad Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Artinya Bang Sil yakin ending dari kasus Pertamina ini nggak main-main. Mungkin bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Jaksa Agung, kalau seperti ini kejadiannya tidak akan segan-segan bisa dijatuhi hukuman mati. Gimana Bang Sil? Kayaknya kita belum ada hukuman mati ya Bang. Hukuman maksimal. Hukuman maksimal ya? Ya, jadi. Tapi itu pernyataan Jaksa Agung loh. Ya, jadi sekarang ini Bang, kalau menurut saya memang harus dirubah dulu undang-undangnya Bang. Bisa jadi barangkali. Ya kan, terus yang kedua Bang, yang paling penting Pak Prabowo mau jihad melawan korupsi. Tapi DPR juga harus berjihad juga Bang, dan kita semua, agar undang-undang perampasan aset dan uang kartal ya Bang, itu segera disahkan. Terus yang kedua Bang, ini yang agak nyeleneh ya. Saya nggak tahu nanti gagasan saya ini bisa jadi polemik atau tidak, terserahlah masyarakat. Kan selama ini pejabat negara kita baik di kementerian, ASN, BUMN mengangkat sumpah ini kan pakai kitab suci Bang. Iya. Semuanya pakai kitab suci dengan versi agamanya masing-masing. Iya. Menurut saya sih harusnya dihilangkan atau ditambahkan Bang. Pernyataan. Dihilangkan apanya, ditambahkan apanya? Ya. Antara dua, bisa ditambahkan atau dihilangkan. Nah, tetap ini aja menarik nih. tradisi ini ada, tapi harus ditambahkan bahwa pejabat yang bersangkutan harus membuat fakta integritas bahwa apabila saya melakukan korupsi atau pelanggaran dalam mengelola Dalam menjalankan tugas lah. menjalankan tugas, ya kan, hartanya dia, istri dan anaknya disita oleh negara. Itu Bang.
Jadi benar-benar kalau saya, Harta aja kali Bang Sil, masa istri dan anak oh iya juga kan disita yang menikmati negara. istri dan anak juga, bukan harta istri dan harta anak, Oh, Bang. harta Bukan anak istri dan anak disita, Bang. Aduh, Iya, iya. ya kan? Harta anak dan harta istri, ya kan, dan keluarga yang lain Yang yang diperoleh dari hasil korupsi disita untuk negara. Ya pokoknya semuanya, Bang, bukan Iya, hanya iya, jadi gini, Bang, bukan hanya yang hasil korupsi, yang bawaan dia pun harus, Bang. Itu ada Jadi dalam benar-benar sumpah jabatannya. iya, dibikin fakta integritas gitu loh, Bang. Jadi benar-benar bahwa kita ingin ada zero corruption gitu loh. Kalau bicara tentang sumpah seperti itu Bang Sil, agak ironis juga ya. Padahal semua pejabat ini kan semuanya kan dengan sumpah di atas kitab suci kan. Semuanya memakai nama Tuhan ya. Semuanya mengucapkan nama Tuhan. Tetapi ternyata sumpah itu cuman lain di mulut, lain di hati, lain juga dilakukan. Ternyata semuanya pemburu rente. Benar juga usulannya Bang Sylvester, buat apa ada sumpah jabatan? Iya. Kalau ternyata tidak ada sebuah pertanggungjawaban moral dari yang mengucapkan sumpah dan juga ada tindakan hukum yang jelas dan tegas gitu loh. Persoalannya kan kita di situ. Bang Sil yakin ini Pak Prabowo ini serius dalam melakukan jihad melawan koruptor ini, melawan korupsi ini, untuk memberantas korupsi ini. Saya sangat yakin karena kalau yang saya lihat Pak Prabowo ya, beliau ini sudah selesai dengan dirinya sendiri, Bang. Seperti halnya kemarin Pak Jokowi ya. Ya. Kita melihat, saya satu orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi itu tidak melakukan korupsi, Bang. Sampai hari ini, Bang. Jadi saya sering menantang teman-teman yang mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi atau abuse of power. Semualah orang-orang pintar itu, Bang. Tapi sampai hari ini, Bang, belum ada satupun yang bisa memberikan bukti kepada bangsa kita, kepada dunia internasional bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi atau abuse of power. Ya. Kan yang ada hanya framing. Dan saya lihat kalau ke Pak Prabowo sekarang, Bang, saya yakin sekali. Kita lihat kemarin waktu banjir ya, Bang. Bagaimana Pak Prabowo itu turun, Bang, langsung ke masyarakat meluk anak-anak kecil. Jadi saya pun ikut terharu. Selama ini kan saya terharu melihat Pak Jokowi ini, Bang. Iya, iya. Ya kan? Yang belusukan. Yang belusukan. Tapi kemarin saya lihat Pak Prabowo, saya juga meneteskan air mata. Ternyata ini orang, bahkan Pak Jokowi bilang lebih hebat dari Pak Jokowi. Itu terbukti ternyata Terbukti. Ya kan? Sebelumnya kan Mas Wapres juga udah Ya. kemana-mana juga pakai sepatu bot. Ya. Beda dengan gubernur dan wakil gubernurnya, Bang Sil. Oh, gimana itu? Pramono Anung ketika banjir, wah gagah pakai heli suit, Oh, naik helikopter. naik helikopter. Wakilnya, ya kan, udah kayak raja, Ya, ya kan, naik perahu karet diseret. Padahal banjirnya cuma sampai sedengkul gitu loh. Pak Pramono mungkin mau melihat pemandangan, Bang. Ya nggak salah juga sih. Kan mungkin jarang-jarang. Sementara presidennya sendiri aja jalan kaki. Mungkin pakai jarang-jarang sepatu naik bot gitu helikopter, loh. Bang. Ya kan pingin juga, Bang. Saya juga pingin naik helikopter dari atas, lihat kesusahan rakyat gitu. Jadi kita senang di atas helikopter, rakyat susah di bawah. Terus kalau yang mengenai wakil gubernur Mas Rano Karno, ya mungkin itu lagi syuting film. Ya kan Abang bilang tadi perahu karetnya itu. Terus banjirnya hanya selutut kaki, Iya. baru dia naik perahu karet. Berarti itu lagi syuting film, Bang. Karena kalau nyalain mesin kan dangkal, Iya. ya kan, nggak Film bisa. kan begitu, Bang. Kalau film itu, Bang, adegan kita naik motor, padahal motornya di tempat, baru ada ayun-ayun daun itu, Bang. Seolah-olah kita lagi naik motor. Jadi gini maksudnya, kalau tadi kan Bang Sil membuka bentuk kepedulian Pak Prabowo itu memang nyata dalam pemberantasan korupsi dan seterusnya. Terbukti bagaimana Pak Prabowo ketika ada musibah yang menyulitkan dan menyusahkan rakyat langsung turun menyapa. Apa kebutuhan Anda, apa masalahnya, sehingga pemerintah bisa atasi kan begitu. Dengan langsung turun ke jalan. Ya. Jalan di tengah banjir yang masih sedengkul kan begitu loh. Tidak pakai boot, bisa berinteraksi. Kalau naik boot bagaimana berinteraksi? Iya. Ya kan? Nah, kecuali naik boot, speedboat seperti itu kalau memang sudah 2 meteran, kan begitu. Kalau udah sedengkul kan jalan aja. Nah, itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, ini artinya apa?
bahwa presiden sebenarnya memberikan contoh kepada seluruh para pimpinan di Indonesia, termasuk juga pimpinan atau kepala daerah, ya kan. Jangan petantang-petantang dengan rakyat, kan itu sebenarnya maknanya. Sebagaimana Pak Prabowo juga mencontoh dari Pak Jokowi yang sebelumnya memang dekat dengan rakyat. Itu pelajaran yang menarik. Ya, apa yang dicontohkan Pak Prabowo juga Mas Gibran kemarin, ya kita lihat sekarang Bang, sebenarnya banyak kepala daerah juga yang hasil pilkada kemarin ya. Bagus-bagus. Kayak Deddy Mulyadi itu bagus. Deddy Mulyadi. Iya. Terus kemarin yang saya lihat itu wali kota di mana ya, di daerah Yogyakarta kalau nggak salah. Dia menukar dia punya mobil operasional seharga berapa miliar itu dengan gerobak. Wow. Untuk mengangkut sampah atau apa itu Bang. Terus ya yang seperti Pak Deddy Mulyadi. Jadi benar-benar sekarang ini kita lihat ini pejabat-pejabat kita ini sudah benar-benar mau benar-benar mendharma baktikan hati jiwanya, ya kan, tenaganya untuk rakyat Bang. Dan ini apabila semua dilakukan, ya kan, terlebih kemarin ada retret itu Bang. Saya yakin Indonesia akan cerah, tidak gelap seperti yang diisukan itu Bang. Iya. Dan sebenarnya itu kan persepsi dari sudut pandang kita yang melihat ini secara positif, Iya. Bang Sil. Sementara banyak juga teman-teman kita yang di luar sana yang PHK melihatnya secara negatif. Indonesia ini lebih dari gelap malah. Ini sudah gawat darurat katanya. Bahkan sudah bisa aja di daerah nanti muncul revolusi atau ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat. Karena sekarang para elitnya sibuk pesta pora. Ya kan? Pemberantasan korupsi hanya sebagai sebuah sandiwara, sebagai lipstick. Ya kan? Artinya memang eksekusi sampai ke yang paling akhir dari tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi ini memang ditunggu oleh masyarakat. Kan begitu Bang Sil. Kira-kira menurut Bang Silvester, apa yang mesti dilakukan oleh Pak Prabowo, misalnya dalam kasus Pertamina, apakah langsung memerintahkan oleh Jaksa Agung untuk segera bawa itu ke persidangan sehingga bisa dikawal oleh rakyat langsung para tersangka ini, dan kalau bisa kita ungkap siapa aktor intelektualnya? Berani nggak Pak Prabowo? Makanya saya bilang tadi Bang, Pak Prabowo itu ingin, istilah saya ya, melakukan jihad melawan korupsi. Dan itu kan kita, seperti saya bilang tadi, beliau sendiri dalam statementnya, bahkan sebagai, ya kalau statementnya ini sebagai seorang presiden, meminta Kejaksaan Agung agar menghukum berat kasus korupsi timah itu. Pertama itu. Terus yang kedua, sekarang ini kan bermunculan Bang, kasus-kasus korupsi ini kan di mana-mana yang kita lihat, yang selama ini kita melihat hanya dalam kotak Pandora, ya kan, tiba-tiba bermunculan Bang. Itu kan paling enggak ada kerjaan dari timnya Pak Prabowo juga gitu loh Bang. Ya kan, enggak serta-merta, ataupun dari tim Pak Jokowi juga lah kasarnya yang memberikan info ke aparat penegak hukum lah, intinya ke KPK atau Kejaksaan Agung gitu loh Bang. Jadi nggak semua orang itu diam Bang gitu loh. Ya saya juga dulu sama teman-teman kasus korupsi bansos, ya kan, itu saya juga termasuk melapor ke presiden dan teman-teman juga melapor ke KPK Bang. Tapi satu hal, kalau tadi Bang Sil mengatakan ini adalah jihadnya Pak Prabowo pemberantasan korupsi, saya kok kurang yakin ya. Kenapa? Karena begini Bang Sil, di era Pak Jokowi itu kan sudah ada surprise untuk segera membahas dan menjadikan undang-undang perampasan aset, ya kan? Tapi nggak bergeming. Ya kan itu tadi saya bilang, DPR-nya ini Korea ini istilahnya. Siapa namanya? Bambang Pacul. Bambang Pacul, ya kan? Kan yang punya partai kan bukan mereka, Bang. Begini, Bang Sil, maksud saya begini. Kenapa itu tadi saya persoalkan, saya nggak yakin. Ini kan koalisi permanen yang dibangun oleh Prabowo. Di dalam Kabinet Merah Putih ini kan koalisi Indonesia Maju Plus ini kan diminta oleh Prabowo menjadi koalisi permanen. Ya, artinya permanen di eksekutif, permanen di legislatif, di parlemen maksudnya. Nah, undang-undang atau RUU perampasan aset itu dan kan uang kartal.
ya dan uang kartal ya, itu kan bagaimana antara pemerintah dan DPR ini segera, pemerintah atau eksekutif sudah mengajukan draftnya tapi belum dibahas-bahas oleh DPR. Nah, kalau memang Pak Prabowo berkomitmen seperti yang Bang Sil bahasakan sebagai jihad Prabowo dalam pemberantasan korupsi, kan bisa panggil Bahlil, panggil Zulhas, panggil AHY, panggil PDIP, ya kan? Anggaplah di luar PDIP, panggil Pak Surya Paloh. Saya minta perintahkan para anak buah semuanya di Senayan untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai komitmen saya dalam janji kampanye saya pemberantasan korupsi. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Prabowo sampai sekarang? Bang, kita harus tahu juga kesulitan waktu Pak Jokowi juga kan udah berkali-kali mengajukan agar kan sudah masuk dalam prolegnas kalau nggak salah undang-undang perampasan, tapi nggak pernah dibahas di DPR. Padahal waktu itu Pak Jokowi juga menguasai nih Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kepentingan pemberantasan korupsi, Bang, kadang-kadang sulit, Bang. Bukan kadang-kadang. Memang sulit partai-partai ini akan bersatu untuk menggolkan itu. Karena kalau kita melihat, Bang, kan bandit-banditnya juga di mereka, Bang. Ya, bandit-bandit korupsi ini. Kan kebanyakan juga yang hampir semua partai ini kan semuanya ditangkap korupsi, Bang. Maksudnya DPR-DPR-nya ini. Bang Sil yang mengatakan bandit-bandit itu bersembunyi dalam topeng partai. Iya. Kan mereka yang punya kebijakan, bisa mempengaruhi segala macam kebijakan, termasuk memutuskan kebijakan mengenai anggaran dan sebagainya, Bang. Dan di situ kan terbuka untuk celah korupsi itu. Dan mereka otomatis ketika koalisi untuk bagi-bagi kue kekuasaan, itu di Pak Jokowi dan Pak Prabowo mereka bersatu, Bang. Tapi ketika untuk melegalkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal, ini susahnya minta ampun, Bang. Nah, ini yang saya bilang tadi, mudah-mudahan Pak Prabowo bagaimana caranya bisa gitu loh, Bang. Intinya supaya teman-teman di DPR ini segera mungkin melegalkan undang-undang perampasan aset atau uang kartal, gitu, Bang. Jadi Pak Jokowi kemarin terus terang aja nggak bisa, Bang, karena kalau bagi-bagi kekuasaan menteri wamen ya mereka sur-sur aja, senang-senang aja, Bang. Tapi ketika disuruh menggolkan undang-undang perampasan aset dari zaman Pak Jokowi itu susah. Gitu berarti loh. kekuasaan Pak Prabowo juga nggak terlalu dominan ya kalau dilihat dari konteks ini ya, Bang Sil ya. Dominan dalam hal-hal tertentu, tapi ketika dalam hal membahayakan kepentingan partai-partai itu, Bang, nggak juga kuasa Pak Prabowo. Ya, itu sama seperti Pak Jokowi sebelumnya. Itu persoalan, Bang. Jadi sebenarnya, Bang, teman-teman yang mau demo Indonesia Gelap harusnya ini yang di demo. Kenapa DPR itu malah ini yang mengeluarkan demo, Bang. Kita lihat dari prolegnas, Bang, ya waktu kemarin waktu revisi undang-undang pilkada, semua mahasiswa turun sebagai pahlawan. Hanya 1-2 hari setelah undang-undang itu selesai, akhirnya pilkada sudah tidak ada lagi demo. Abang lihat, hanya kepentingan politik dari partai. Adik-adik kita dimanfaatin oleh mereka, Bang. Nggak ada demo lagi kan. Nah, kemarin waktu Hasto sebelum dijadikan tersangka, demo Indonesia Gelap, Bang. Bahkan demo juga di KPK. Sekarang ada demo lagi nggak, Bang? Saya tanya. Hari ini. Demo Sritek. Hah? Demo yang PHK massal di karyawan Sritek. Iya kan, tapi kan itu kabur hanya... dulu ah. Iya. Kabur dulu ah. Sekarang ngapain kabur, Bang? Ya kan, kita Indonesia ini kaya raya kok. Banyak anak-anak muda yang bertumbuh sekarang membuka lapangan kerja. Ya, termasuk saya mau ngomong, nggak usah ngomong jauh-jauh. Saya sendiri perantauan dari kampung, Bang. Saya datang ke Jakarta, ya kan dulu dari Surabaya dulu. Saya hanya bawa baju di badan, nggak punya uang. Ya ada minim lah, mungkin 5.000 kayak 10.000 perak, teman. Naik kapal laut. Kita fight untuk hidup, Bang. Ya kan. Saya sekarang bisa membuka lapangan kerja, bermanfaat untuk ya adalah cukup lumayan orang lah, Bang.
saya harus bersyukur bahwa saya hidup di Indonesia. Gitu Bang. Banyak hal Bang, kita lihat itu kalau kita mau di Indonesia Bang, kita bisa ke IKN, kita bisa ke Papua, ke NTT, ke Aceh, kemanapun. Semua terbuka lebar, ya kan. Kita mau menanam apapun di Indonesia ini, tanam kayu, tumbuh, apa Bang? Tanam singkong tumbuh, hanya Tanam taruh kayu, aja, tumbuh singkong. kata kus-plus kan begitu. Ya kan. Terus sekarang ini banyak kayak di TikTok, media sosial, orang yang bukan siapa-siapa, bahkan ada kakek-kakek tua itu Bang, sebagai istilahnya afiliator atau apa ya itu. Dia hanya jualan, ayo beli ini ya. Sekarang udah pendapat kakek-kakek udah umur 60-70 tahun atau anak-anak muda, anak-anak kecil. Jadi sebenarnya peluang kita di Indonesia ini sangat besar, Bang. Jadi kalau umpamanya ada yang bilang kabur dulu aja, ya silakan aja, itu haknya mereka. Tapi kalau saya sebagai anak merah putih, kita sebagai pemilik NKRI, saya harus bermanfaat buat bangsa saya. Saya nggak akan kabur Bang, gitu loh. Karena saya menikmati hidup di Indonesia gitu loh. Saya punya teman yang banyak, keluarga yang baik lah. Ya. Gitu. Itu kan yang berkembang di media sosial, Bang Sylvester. Kita juga tidak bisa bantah ya. Kalau sebagian yang kita lihat kan isunya situasi era Prabowo ini bahkan lebih buruk dari kondisi Pak Prabowo, kondisinya Pak Jokowi, dan ini situasi buruk ini banyak pengangguran, ya kan, susah mencari pekerjaan, kemudian kasus korupsi para elit gila-gilaan, ya kan. Iya. Nah, ini karena akibat pemerintahan masa lalu. Lagi-lagi framing yang terbangun itu adalah Salawi, Bang Sylvester. Semua salah Jokowi. Jadi gimana itu? Saya meluruskan, mungkin mereka juga benar, tapi pendapat saya juga bahwa keadaan ekonomi kita bertumbuh loh Bang. Nggak minus loh. 5%. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita minus baru bilang kita tidak baik-baik saja. Atau mengenai iklim demokrasi kita. Ya kan, bahwa ada penurunan. Penurunan dari mana? Saat ini semua orang bisa caci maki orang sebebasnya di media sosial. Siapapun bisa berdemo Bang. 1 kali 24 jam tinggal bikin pemberitahuan, bahkan ada yang nggak pakai pemberitahuan, besok demo aja. Gitu loh Bang. Nah, kayak kemarin demo teman adik-adik mahasiswa diterima oleh timnya Pak Prabowo, oleh Mas Prasetyo, teman kita Mensesnek. Ya. Diterima ya kan, diajak dialog. Jadi apanya Bang, dari sisi mana? Sisi ekonomi baik-baik saja, ya kan, bahkan bertumbuh 5%. Di antara negara-negara di dunia mungkin pertumbuhan ekonomi kita masuk 10 besar. Gitu Bang. Terus yang kedua, dari iklim demokrasi kita baik-baik aja Bang. Bahkan kalau menurut saya bukan lagi baik Bang, sangat baik, karena orang bisa mencaci maki orang, memfitnah orang, aman-aman saja. Aman-aman saja, gitu loh Bang. Bahkan mencaci kepala negara pun baik-baik saja. Kecuali Gitu. yang terakhir yang apes tuh, yang UNER itu. Ya, karena itu sudah menghina orang ya, bukan masalah. Jadi Bang, kalau di undang-undang itu bukan menghina kepala negara, itu udah nggak ada. Tapi menghina harkat dan martabat seseorang. Harkat dan martabat seseorang. Iya. Nah, Bang Sy tadi kan menyebut ada penurunan kualitas demokrasi. Kalau nggak salah itu mungkin terkait dengan pidato Pak SBY di Tokyo kemarin. Tokyo, yang kemudian di framing juga oleh Rocky Gerung itu. Ya kan kita juga lihat lah, Rocky Gerung langsung bikin video di podcastnya ya kan. Seolah-olah mau apa katanya terulang lagi 98. Ini kan tukang bohong Bang. Jadi siapa tukang bohong? Ya si RG ini Bang. Jadi dia ini kan semuanya kan berdasarkan asumsi dia, ya kan. Dan yang nggak percaya orang-orang geblek kayak dia juga gitu loh Bang. Ya kalau kita kan yang waras nggak mungkin percaya. Pak SBY mengatakan bahwa ada penurunan demokrasi di dunia. Bukan di Indonesia saja. Bukan di Indonesia saja. Tapi kan kalau kita melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, penurunan demokrasi apaan gitu loh. Ya kan? Semua orang bisa jadi apapun di Republik ini Bang. Yeah. Sepanjang dia mau.
Ya, tapi ada juga ya kan yang memakai kata belece karena dia anak ini, dia anaknya siapa gitu. Itu juga benar. Nah, ini harus yang kita lawan, Bang. Contohnya masuk kedokteran, masuk kampus, menjadi polisi, tentara, ASN harus keluar uang. Ini ada, Bang, dan ini yang harus Pak Prabowo dan kita semua jihad melawan yang kasus-kasus beginian. Tapi kalau bilang iklim demokrasi kita, perekonomian kita menurun, enggak, Bang. Jadi Bang Sylvester membantah framing-framing Ya nggak ada lah, Bang. propaganda yang sampai hari ini juga masih Ya jadi gencar kalau bahwa kita ini sudah semakin rusak itu karena Pak Jokowi. jadi orang-orang seperti Rocky Gerung ini tidurnya kelamaan banget, tidurnya miring. Jadi hanya fiksinya dia tanpa didukung data atau bukti-bukti ilmiah gitu loh. Ngomong asal ngomong aja, dan memang orang-orang ya kadun-kadun ini akan mempercayai atau orang yang kemarin kalah pilpres itu, Bang. Tapi nggak semua. Sekarang ini kan banyak juga yang kemarin nggak setuju sama Pak Prabowo. Kita lihat udah mengakui bahwa Pak Prabowo itu tidak seperti monster Orde Baru yang selama ini mereka bayangkan. Contohnya kemarin saya lihat Pak Don Bosco Salamun ya, Iya. podcast di sini, ya kan. Ternyata setelah bertemu Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Walaupun dulu mereka kayaknya dukung Ganjar kan, nggak dukung Pak Prabowo. Tapi kemarin Pak Prabowo mengundang semua Pemret, Bang. Padahal itu positif, tapi masih ada nih, Bang, kadrun-kadrun ini mengatakan bahwa itu pembungkaman. Pembungkaman dari mana? Orang semuanya diperlihatkan gitu loh, Pemret ini siapa aja, Bang Karni Ilyas yang berseberangan juga sering diundang juga, ILC, ya kan? Jadi kembali lagi, Bang, memang ada, Bang, residu yang ya orang-orang bayaran seperti Rocky Gerung ini, Bang, pasti akan ngomong begitu sesuai pesanan siapa yang bayar dia gitu loh. Dan semua kan dari, makanya saya paling bukan nggak ini ya, Bang, nggak respect sama orang ini, ya kan, karena selalu bohong dan memfitnah orang. Tidak ada kebenaran pun dari mulut dia. Gitu. Kalau dia selalu mengatakan kerangka akademik dan teoritis yang dia pakai itu dari mana kerangka akademisnya, Bang? Kalau saya ngomong kita bernegara ini berdasarkan konstitusi, buktikan secara konstitusi, gitu loh, Bang. Apanya yang kau hebat? Nggak ada, Bang. Gitu loh. Jadi memang saat ini Bang Sil semuanya membantah itu semua ya, bahwa Indonesia baik-baik saja sebenarnya. Indonesia ini Dan kita gini, Bang. Perkawanan atau Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo, Pak SBY ada bersama Pak Prabowo, itu kan sebuah kekuatan besar mestinya. Nggak perlu ada kekhawatiran bahwa dibangun kecemasan, kekhawatiran di tengah masyarakat, ya kan? Itu sebenarnya hanya bagian dari masih residu pilpres. Ya, makanya kan gini, Bang, sebagai anak bangsa merah putih yang mencintai negeri ini, ya kan, kita ini, Bang, bukan pengontrak di sini. Kita yang keturunan Chinese, keturunan Arab, keturunan Aceh, NTT, Ambon, Jawa, kita ini adalah pemilik sah NKRI, gitu, Bang. Dan tidak boleh seorang pun di Republik ini mengadu domba kita, Bang. Dan kita harus memberikan rasa optimisme, persatuan untuk membangun bangsa ke depan. Bukan dengan isu-isu tanpa dasar, tanpa fakta yang akhirnya membelokkan tujuan-tujuan yang baik dari seperti Pak Prabowo atau untuk Indonesia maju ke depannya, Bang. Itu loh. Ini yang saya sesalkan dari teman-temannya. Ya paling juga dibayar berapa, Bang, nggak ada kerjaan gitu loh. Aku lihat ini, gitu loh, Bang. Hebatnya seorang Sylvester Matutina kan selalu melihatnya dalam pikiran positif atau positive thinking, ya kan. Iya, Bang. Berbeda dengan kawan-kawan sebelah, Bang Sil. Pokoknya kita ini benar-benar dalam keadaan darurat. Jadi ketika saya membaca pendapat Rocky bahwa kita bisa saja menuju ke mengulang lagi peristiwa 98. Halusinasi dia tentang keadaan Indonesia darurat. Ya dia bikin aja novel fiksi apa gitu, Bang. Siapa tahu laku kan, banyak juga pendukung dia yang nggak waras ini, Bang. Jadi saya ini kan tahu, Bang, teman-teman ini si A
kenapa dia benci pemerintah. Saya tahu persis Bang, ini kan kawan-kawan kita semua. Saya tahu mereka dibayar berapa, uangnya dari siapa. Tahu semua Tahu Bang. Bang, saya orang lapangan, demo-demo ini siapa yang bayar, terus yang tulisan adili Jokowi, terus bikin dinasti politik, siapa aja yang keluar duit. Saya tahu semua, saya orang lapangan murni Bang. Gitu loh, bukan hanya berteori gitu loh, ngomong hanya berteori, tidak. Tapi saya praktisi di lapangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang politik. Gitu Jadi loh. artinya itu isu-isu orderan maksudnya? Iyalah, mau apa lagi Bang? Terus mau dapat duit dari mana Bang? Gitu loh. Jadi Kalau memang- kita Bang, ya saya bukan ngomong sombong, saya nggak bisa dibayar siapapun. Kalau begitu Bang Sil, sebagai penutup dari diskusi kita, pelajarannya apa buat publik agar ketika mereka bekerja atau sedang mengalami kemajuan kah atau kesulitan kah dalam apakah karirnya, dalam pekerjaannya, ditambah lagi dengan informasi-informasi yang membuat mereka juga semakin ketakutan melihat masa depan. Apa yang mestinya Bang Sil ingin sampaikan kepada teman-teman di luar, mengingat masifnya juga ya propaganda sesat ini terus sampai ke pikiran mereka, ke otak mereka lewat HP, lewat sosmed. Gimana Bang Sil? Ya gini loh, kita itu kan nggak anti kritik Bang, ya kan. Tapi kan kritik itu kan harus berdasarkan asumsi yang benar, data yang valid, bukti yang benar-benar nyata gitu loh Bang. Ya kan. Terus yang sebenarnya juga harusnya kritik itu ada solusi. Tapi kalau nggak ada solusi juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak harus mengandung kebenaran, ya kan. Nah, sekarang ini kan kita harus memberikan rasa optimisme kepada seluruh anak bangsa bahwa kita di bawah pimpinan Pak Prabowo ini ingin Indonesia ini menjadi negara maju, negara yang adil dan sejahtera. Kan itu Bang. Makanya kemarin saya walaupun ditawarin sebagai komut Pertamina mengganti Ahok, saya nggak mau karena saya lebih mementingkan menjadi wakil ketua tim kampanye nasional. Karena kita bukan ngomong kepentingan saya, tapi kepentingan bangsa saya, anak cucu saya Bang. Itu Bang. Jadi kembali lagi, ya ayolah kita bangsa ini bersatu gitu loh. Jangan kita dibodohi oleh, mohon maaf nih, teman-teman pejabat, ya kan, pemuka agama, politisi, pengamat-pengamat ini yang ingin memecah belah kita, ingin menghancurkan bangsa kita, supaya dia hanya kepentingannya sesaat, mungkin mereka kepentingannya uang, jabatan dan sebagainya, Bang. Tapi kan kita harus melihat yang kedepannya ini kan bukan buat kita juga, Bang, buat anak cucu kita, itu yang penting, gitu loh, Bang. Terus yang kembali lagi mengenai yang abang tadi kan masih masalah PHK ya, mengenai Sritek yang abang tadi bilang sekarang ini banyak pengangguran itu. Kalau misalnya Sritek itu aja sekonyong-konyong 10.600 karyawan Sritek di PHK, ditambah keluarga anggap satu orang tuh punya 2 orang saja ya, sudah hampir sekitar 60 ribuan orang, Bang Sil. Sementara menurut mereka dan sejumlah analis, ekonom juga, ini karena kesalahan Pak Jokowi juga lewat menterinya pada saat itu, Menteri Perdagangan, Permendak nomor 8 tahun 2024. Ya, jadi gini Bang, kalau mengenai Sritek Bang, jadi Permendak nomor 8 tahun 2024 itu diberlakukan kalau nggak salah Mei 2024. Terus Sritek itu dinyatakan pilot atau bangkrut itu bulan Oktober 2024 Bang. Jadi hanya berarti kalau Mei sampai Oktober itu mungkin berkisar 6 bulan ya. Kan nggak mungkin Bang, dalam 6 bulan gara-gara terbitnya Permendak ini Sritek bangkrut. Kalau kita melihat Bang dari teman-teman termasuk orang Sritek sendiri, terus teman-teman pelaku usaha yang lain, memang Sritek ini punya utang yang besar sebelum diterbitkannya Permendak. Utang dia itu kalau nggak salah 26,2 triliun.
Itu hampir 28 bank Indonesia sama luar negeri lah pokoknya. Belum lagi lembaga keuangan, Bang. Jadi utang yang menumpuk. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih memang selain ya nanti kalau kita bilang salah kelola manajemen, so tahu. Tapi intinya selain itu memang juga ada, Bang. Jadi pasar dunia ini dibanjiri oleh produk tekstil dari Cina. Jadi bukan ke tekstil Cina ini masuk ke Indonesia karena apa, Bang? Karena pasarnya Sritex ini adalah 100 lebih negara di luar loh, Bang. Nah, jadi mereka jadi Sritex ini memang orientasinya ekspor ya? Jadi kalau Permendak ini kan untuk di dalam negeri, Iya, Bang. untuk melindungi perusahaan tekstil. Ya kan dalam relaksasi negeri. keringanan untuk UMKM mereka ekspor, ya kan. Bagaimana relaksasi ini diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan itu kontainer-kontainer baik di Pelabuhan Tanjung Priuk itu kalau nggak salah ada berapa belas ribu ya, Bang. Sama Tanjung Perak. Sama Tanjung Perak. Sekitar hampir 26 ribuan kontainer. Ya di dua pelabuhan ini, ya kan. Jadi diberikanlah kemudahan, ya kan. Makanya dikeluarkan Permendak nomor 8 tahun 2024, Bang. Intinya kan itu. Jadi pasarnya Sritex sendiri ini kan luar negeri, ya kan. Terus yang kedua, mesin-mesinnya juga mungkin, Bang, udah nggak seperti yang canggih, seperti yang punya Cina, Bang. Jadi memang susah ya. Terus market ya, yang paling penting itu market yang menurun, Bang. Gitu. Marketnya mereka ini nggak bisa ngelawan produk Cina yang memanjir di luar. Kalah bersaing berarti. Ya, jadi dan mereka sendiri sudah punya utang yang banyak atau krisis keuangannya ini kan sudah dari lama, berapa tahun lalu. Kan mereka minjem duitnya udah lama. Terus kenapa pilot? Ya karena digugat, Bang, gitu loh, Bang. Ya kan, ya digugat akhirnya putusan pengadilan menyatakan dia pilot, ya pilot, Bang, gitu loh. Digugat Jadi oleh bukan para pemberi utang. Iya, gitu loh, Bang. Jadi saya bilang tadi range waktu terbitnya Permendak 8 tahun 2024 bulan Mei ke bangkrutnya ini apa namanya? Bulan Oktober 2024 kan nggak matching gitu loh, Bang. Kecuali Permendak ini dikeluarkan 2-3 tahun sebelumnya. Berarti kalau ada menyebut Permendak itu justru membuat pasar domestik Sritex itu terganggu karena mempermudah barang-barang Cina, barang-barang tekstil Cina masuk, itu salah berarti ya? Iya dong, sekarang pasar domestiknya Sritex berapa banyak? Kan dia kan sebenarnya, Bang, fokusnya kan pasar ekspor luar negeri ke kalau menurut mereka sendiri kan hampir 100 negara di dunia. Dan mereka tidak bisa bersaing dengan produk-produk Cina yang mungkin lebih baik dan lebih murah, Bang, gitu loh. Jadi bisa dikatakan Sritex ini collapse ya secara keuangan karena antara pemasukan ya karena produksi menurun, karena pasar kalah ya kan, pembelinya menurun ya kan, karena kalah bersaing dengan Cina, anggap begitu, ditambah dengan peraturan Menteri Perdagangan, bukan karena gini, Bang, kita harus ya ini saya mengingatkan kepada semua pengusaha ya, saya juga pengusaha ataupun semua pelaku bisnis. Nomor 1 itu, Bang, sampai nomor 9 adalah market. Nomor 1 market, nomor 2 market, Bang. Itu yang paling penting dulu. Ya kan, sehebat apapun pabrik, sehebat apapun manufacturer ataupun yang lain, kalau nggak ada market mau bikin apa? Berarti kalau pemerintah ingin menyelamatkan PT Sritex, artinya dengan niat pemerintah kan bagus ya sebenarnya. DPR kan bisa kemarin mempekerjakan kembali. DPR mengusulkan agar dana dari Danantara diinjeksi ke Sritex kan. Iya. Kalau saya nggak setuju, Bang. Kenapa? Kan itu berarti membantu mengurangi yang darinya PHK menjadi bekerja lagi. Ya. Kenapa Bang Sil nggak setuju? Sekarang gini, utang dia aja 26,2 triliun, ya kan. Belum lagi untuk operasional kembali, Bang. Itu nggak tahu berapa triliun lagi, Bang. Terus sekarang marketnya bagaimana?
Yang penting kan sekarang marketnya dulu, Bang. Kecuali sudah ada market yang pasti, ya kan, mereka udah menandatanganin kontrak LOI kah, MOU kah dan sebagainya dengan luar negeri. Oh, ternyata kami sudah mempunyai pasar kira-kira Nilainya segini gitu ya. nilainya lebih dari utang Iya, iya, atau iya. pas gitu kan, ya itu bisa jadi, ya kan, dengan restrukturisasi utang. dan sebagainya bisa, Bang. Tapi kan Danantara ini kan harus profit oriented, Bang. Dia bukan dinas sosial, gitu loh, Bang. Jadi saya nggak setuju. Jadi pengelolaan Danantara ini harus benar-benar memberikan keuntungan, Bang, untuk Danantara, ya kan, yang hasil akhirnya agar memberikan pertumbuhan ekonomi, Bang, gitu. Nah, kalau masalah street tech, ya kan, untuk yang sekarang tenaga kerja, ya saya bilang tadi, ya pemerintah bisa membina gitu loh, Bang. Teman-teman yang punya keahlian ini untuk membuat home industry atau sebagainya. Tapi dengan catatan, selain modal harus ada yang menyerap barang produksinya. Bukan hanya sekedar pelatihan-pelatihan. Karena menurut saya sebenarnya UMKM kita itu pelatihan itu udah nggak terlalu penting banget, Bang. Yang paling penting itu adalah penyerapan hasil produksi sehingga mereka bisa bertumbuh dan hidup, itu, Bang. Mungkin begini Bang Sil, kenapa DPR mendorong itu kan Danantara ini kan super holding ya dari BUMN. Salah satu tugas BUMN memang agen pembangunan. Kan itu juga Presiden juga bilang seperti itu kan, bahwa Danantara ini adalah salah satu instrumen dari pembangunan, kan begitu. Nah, artinya kalau toh kemudian DPR menyarankan ini bagian salah satu yang bisa dibantu oleh dana dari Danantara, kan begitu, untuk menyelamatkan street tech. Ya kan, artinya tanda kutip BUMN kan ada istilah penugasan, ya seperti BUMN karya kan penugasan, jadi nggak profit oriented murni, ya kan seperti itu. Nah, bukankah ini bisa aja kemudian diakuisisi oleh Danantara sehingga menjadi anak perusahaan dari Danantara sehingga bisa bekerja lagi, baru dilakukan kemudian restrukturisasi. Ya kan beda, Bang. Sekarang kan Danantara dengan BUMN yang ada ini kan beda. Kalau Danantara ini sepengetahuan saya, dia harus profit oriented, Bang. Harus itu ya? Iyalah. Nggak ada istilah penugasan? Oh, nggak ada, Bang. Gitu loh. Ya kan? Kecuali BUMN yang lain ya, Bang. Gitu loh. Sedangkan kita lihat kondisi yang ada, Bang, antara BUMN sendiri aja untuk membantu BUMN yang lain yang kesulitan modal kan banyak juga, Bang. Dari PNPM atau itu juga belum tentu cair, Bang. Karena kan dihitung juga. Istilahnya gini, Bang, ini kan semuanya bisnis, Bang. Mau ngomong apapun ini kan bisnis, ya kan? Street tech bisnis, BUMN bisnis. Ya kan? Kira-kira kita masukin duit sekian, balik nggak uang kita, Bang? Itu, Bang. Makanya saya bilang tadi, ya kan, Bang, yang paling penting itu yang tenaga yang kerja ini, Bang, kita carikan gitu loh. Bikin mereka, saya bilang tadi, UMKM gitu loh, Bang. Mereka didampingin. Memberikan mereka modal maksudnya? Oh iya, Bang. Kan sekarang gini. 10.000 orang berapa? 10.000 orang yang Bang, dibutuhkan. kita Berapa orang masing-masing orang dikasih modal? 20 juta aja nggak lebih dari 20 T loh, Bang. 30 Sama dengan utangnya mereka. Nggak nyampe hanya berapa triliun atau berapa ratus miliar aja, Bang. Tapi kalau misalnya, anggaplah ini, jadi Bang Silvester ini memberikan opsi baru nih ya. Iya. Jadi tidak setuju untuk diselamatkan dengan Danantara, dengan mengambil alih utangnya, ya kan, sehingga bisa berjalan lagi, operasi lagi. Nah, Bang Sil menawarkan berikan aja mereka dipekerjakan dengan cara mereka dibina menjadi pelaku usaha UMKM. Kan nggak gampang juga. Gini, Bang, Sil. kan gini, Bang. Teman-teman yang di PK ini 10.000 orang. Kan kita punya kebutuhan untuk baju anak-anak lah. Kan kita jangan bikin seragam militer seperti si Seritek. Ya. Ya kan, yang kita bikin kan umpamanya kaos kaki anak kecil lah, kaos kaki anak SD lah, baju lah, jaket lah, apa yang kita bina gitu loh. Pemerintah memberikan modal dan membantu untuk marketnya, Bang. Ya kan. Dan ini menurut saya tidak usah sebesar yang
kita harus 26T tambah untuk operasional mungkin 20T lagi, 50T terus. Marketnya dari mana, Bang? Sedangkan di sini, Bang, kita ini sudah kesulitan untuk melawan banjir tekstil Cina yang canggih dan murah di luar negeri, Bang. Siapa yang bisa menjamin itu? Apakah mereka pelaku ini yang jago-jago bisnismen top ini bisa menjamin itu? Saya yakin enggak. Saya yakin enggak, Bang. Enggak ada yang bisa melakukan ini. Gitu loh. Nah, yang lebih mudah adalah dana dari pemerintah ini, ya kan, entah dari mana, ya kan, dari kita ambil dari mana, bukan dana antara, untuk memberikan teman-teman ini peluang usaha, ya kan, UMKM dan sebagainya, dibina dan diserap, dibantu penyerapan untuk marketnya. Itu lebih murah dan mudah, gitu loh, Bang. Baik, Bang Sylvester, ternyata udah 1 jam lebih kita diskusinya, nggak berasa. Kita bicaranya terlalu banyak sekali yang kita ulang ya. Dari kasus Pertamina, kasus Ahok, ya kan, sampai Danantara. Dan juga bagaimana masih adanya propaganda-propaganda yang menyesatkan masyarakat. Sesungguhnya karena salahnya Pak Jokowi dan terlalu panjang lah itu. Tapi yang paling menarik bagi saya sebagai kesimpulan kita adalah menegakkan atau membereskan masalah korupsi itu adalah, menurut Bang Sylvester, adalah jihad Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Dan itu pun bisa maksimal kalau seluruh partai atau mayoritas partai di parlemen mendukung segera menuntaskan RUU perampasan aset. Begitu ya Bang Sil? Dan uang kartal. Dan uang kartal. Ada tambahan Bang Sil? Cukup ya? Saya pikir udah cukup banyak. Lebih dari cukup. Cukup banyak. Hanya cukup yang kembali pencerahan, lagi, Bang, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka memberikan pencerahan dan juga mengungkap kebenaran untuk bangsa kita. Itu yang paling penting. Dan kita harus optimis bersatu agar apa yang kita cita-citakan bersama menuju Indonesia maju ini bisa berhasil di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Dan kita lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang benar-benar melakukan jihad untuk itu semua. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Bang Sylvester. Terima kasih Bang Budius. Sekali lagi suatu kehormatan saya bisa hadir di Ruang Konsensus dan Unpacking. Dan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ini diskusi kami yang paling lama ini ya. Apalagi ini di bulan puasa. Tapi cukup menarik karena yang paling menarik dari diskusi kita ini adalah jihadnya Pak Prabowo. Ya, kalau kita bicara jihad ini kan berarti ini sampai mati ini Pak Prabowo harus memberantas korupsi. Karena tanpa komitmen yang basisnya jihad ini mungkin korupsi akan susah diberantas. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.